Jadi kalau soal mundur ndak, wong aku ning kene sing ngongkon direksiku, ya maaf dengan segala hormat, ya itu kan kene kerja kan ana aturane, Pak. Nah, kalau itu saya tak anggap apa ya? Ya apa penyemangat lah, penyemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Persiapan Arema khususnya di Liga 1 di tahun 2021 ini memang kalau sama dengan yang kemarin tentunya tidak, karena ini di era pandemi dan ini juga yang kita harapkan waktu tahun 2020 yang kita hanya bermain 3 kali kemudian berhenti, dan bagaimana caranya Liga nanti berlanjut di tengah-tengah era pandemi, dan sudah diputuskan bahwasannya kita hidup di era new normal ini. Nah, persiapannya tentunya dimulai sama lah mungkin kurang lebih dengan klub yang lain, dengan persiapan waktu pre-season di Piala Menpora, dan alhamdulillah kita gagal. Kenapa alhamdulillah? Akhirnya kita tahu kelemahan kita yang sebelumnya kita berhasil di 2019, tapi nyatanya di kompetisi kita kurang berhasil. Makanya kita syukuri ini mudah-mudahan merupakan jamu, obat, kan pahit, mudah-mudahan di kompetisi bisa berjalan prestasinya lebih bagus dari di pre-season Piala Menpora kemarin. Jadi suka nggak suka kita kan hidup di era pandemi, dan kemarin sudah dites di Piala Menpora, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bagaimana kita berkompetisi di era new normal ini, makanya salah satu usul dari Arema di kompetisi ini kan mudah-mudahan disetujui, dan insya Allah banyak klub yang seperti usulnya seperti itu karena kita saling komunikasi. Satu, dipusatkan di Pulau Jawa, artinya kalaupun menganut sistem kompetisi penuh home and away di Pulau Jawa ini mumpuni gitu. Jadi kemarin saya dialog komunikasi juga sama salah satu teman-teman dari luar Jawa, kosnya murah dan setiap daerah bisa dengan bus karena di Pulau Jawa ada Trans Jawa, tol di Jawa. Kemudian tentang regulasi sistemnya bagaimana, kita menurut dengan operator lah, menurut LIB memakai sistem home turnamen seperti Piala Menpora monggo, tapi kalau mengadopsi keinginan Bapak Presiden yang berusul ada penonton 25% sampai 30% di setiap stadion, sepertinya lebih bagus sistem home and away. Nah, bagaimana mengakomodir 18 klub ini di Pulau Jawa. Jadi misalkan Malang kan ada 2, Kanjuran dan Gajayana. Kanjuran dipakai Arema, Gajayana kosong. Nah, silakan siapa yang mau di Gajayana. Kemudian di Surabaya, Persebaya kan memakai Gelora Bung Tomo. Sidoarjo kan kosong. Nah, silakan siapa yang mau di Sidoarjo. Gresik juga kosong. Kemudian geser ke Jawa Tengah, Magelang, di Jogja ada 2, Sleman di Maguwarjo, di Bantul kosong, kemudian di Bandung Gelora Lautan Api sama Jalak Harupat, Persib pakai GBLA, Jalak Harupatnya kosong. Ya silakan. Apalagi di Jawa Barat banyak stadion yang kosong. Di Kerawang ada 2, Wibawa Mukti dan Singapura Bangsa. Kemudian Patriot mungkin dipakai Persija di Bekasi. Nah, kalau itu bisa home and away penuh. Jadi hanya saja dipusatkan di Jawa. Jadi itu bisa mengakomodir penonton di setiap stadion. Karena kalau home turnamen, kalau ada penonton ini kan susahnya nanti kan membagi haknya ke siapa kan begitu kan, hak tiket yang ini. Nah, bagaimana dengan tiket? Ya karena ini dalam era pandemi, dalam penjualannya yang membeli harus, kemarin kita punya ide, yang membeli harus
ini apa menunjukkan sertifikat vaksin, sudah divaksin 2 kali, kalau enggak ya dengan mohon maaf dengan berat hati ya tidak bisa melayani pembelian tiket itu. Nah setiap masuk stadion tetap di swab, tetap, karena itu sudah protap dan sangat berhasil di Piala Menpora itu. Apa itu dari sisi prokes kesehatan, sama pemain juga begitu, hari H atau H-1 di swab di hotel masing-masing. Kemudian dari sisi keamanan, karena kemarin ada sedikit euforia yang berlebihan, yang satu mungkin rasa kecewa yang berlebihan, dan ini pasti akan nanti karena empat tim Mas yang menjadi sorotan pihak kepolisian, dan yang satu sudah terjadi, tinggal Persebaya Arema kan. Nah itu bagaimana, insya Allah pihak kepolisian pasti bisa jogo-jogo lah bahasa Jawanya, mengantisipasi. Nah usulan kami langsung mengusulkan waktu itu dengan Pak Jarno bahwasanya andaikan Persebaya dan Arema bertemu seyogyanya, nggak usah di tempat netral, karena pelajaran Piala Gubernur itu sangat berharga. Kalau di tempat netral, walaupun itu bahasanya saya waktu itu ngomong, walaupun itu di Wamena Papua Pak, pasti Aremania dan bonek pasti datang, walaupun itu ibaratnya kan begitu kan, sama-sama fanatik. Yang paling enak bagaimana? Ya kalau home-nya Arema, biar di Malang, main di ABD Saleh atau di Kostrad. Kalau home-nya di Persebaya nggak apa-apa, Arema ke Surabaya nggak masalah. Main di Bumi Moro kan gitu kan, di kompleks tentara pokoknya, insya Allah aman. Tapi kalau dialihkan ke tempat netral, pengalaman Piala Gubernur, dua-duanya pasti datang. Nah itu mungkin yang bisa menjadi acuan, khususnya dari dua item kan di era ini yang sangat perlu. Satu harus pro kesehatan, prokes. Yang kedua dari sisi keamanan. Itu sih Mas. Kalau sistemnya kita ikutin, kalau memang nggak memungkinkan home and away ya home turnamen nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengakomodir penonton selayaknya home and away itu. Ada teman juga dari Jakarta, teman pers menanyakan itu. Jadi usulannya Arema itu, ini tujuannya satu untuk memproteksi siapapun juaranya, siapapun wakil Indonesia di Piala AFC Cup. Karena Arema pernah merasakan, dan untuk sekarang ini kan Bali United dan Persipura. Apapun itu, ya harusnya copas aja keputusan AFC bagaimana, Indonesia begitu, jadi nggak usah gonta-ganti regulasi gitu loh Mas. Jadi AFC kan 3+1. Nah ya sudah, nanti juaranya itu kan sama dengan AFC 3+1. Soal yang mau dibawa itu monggo. Jadi misalkan bagi yang nggak mampu, taruh misalkan Arema, ngontrak cuman 2+1 nggak masalah, ada klub. Tapi regulasinya 3+1. Jadi tetap aja kalau AFC seperti 3+1 ya kita harus ngikutin 3+1. Karena apa? Tujuannya hanya untuk memproteksi wakil Indonesia yang di AFC Cup, jadi biar sama gitu loh. Nanti kalau regulasinya diturunkan, terus ternyata grade-nya AFC lebih tinggi, banyak pemain asingnya kan, ya iya nggak apa-apa kalau bisa mengimbangi, kalau nggak bisa kan akhirnya dibikin alasan kan, loh regulasinya Indonesia kan gitu kan. Nah kalau untuk menaikkan grade pemain lokal, ya itu tadi nggak, contoh, kemarin Piala Menpora banyak juga yang PSM sama Persebaya juga pakai pemain lokal, toh mereka kan sedikit banyak bisa membina, karena kan prestasinya kan juga agak bagus. Jadi bagi yang mampu nggak apa-apa pakai 3+1, bagi nggak mampu juga nggak apa-apa, jangan di punishment. Makanya usulnya Arema itu kalau bisa tetap 3+1 gitu loh. Tujuannya untuk memproteksi wakil Indonesia di AFC. Itu jadi apabila nggak aku tak irit. Ya, dengar juga, aku nggak tahu benar apa enggak, tahun ini kan mungkin dalam tanya kan tidak ada degradasi juga. Nah itu aku tak investasi sing yang penting gak nemen-nemen LE ya, pakai 2 pemain 2+1 nggak masalah, tapi jangan dirubah gitu loh. Kan kasihan yang mewakili Indonesia ini kan keputusannya AFC kan 3+1. Ya sudah copas itu aja. Sesuai regulasi AFC. Pak Rudi, saat ini manajemen itu disorot Aremania karena mereka menilai manajemen lambat. Bagaimana Pak Rudi melihat fenomena ini?
Ya, saya memang nggak punya media sosial, tapi saya bisa membaca. Jadi saya tahu gitu. Ya memang sebenarnya nggak. Kalau kita ngomong apa adanya, nanti takutnya kan, tiba nong ini ya, tiba nong gitu. Makanya ini kan pelajaran dari musim kemarin, bukan musim kemarin sih. Waktu kita tahu Liga mau on di bulan Oktober itu kan, makanya kita datangkan pelatih asing. Carlos itu, terus kemudian pemain asing juga yang 2 itu yang nilainya sebenarnya kan juga nggak murah. Ternyata extend pertandingan dan kita tetap gaji. Jadi sakno Carlos nggak diperpanjang. Dia nunggu kan lama, gratis nggak gratis, dia nunggu tuh gaji orang nganggur Arema itu. Ya kan rugi Mas gitu. Makanya dan saya kan juga punya atasan, punya diri, saya harus bertanggung jawab untuk itu kan. Makanya yang ini memang kita hati-hati, gitu loh, sangat hati-hati dalam berinvestasi tentunya kan. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu mudah-mudahan sesuai dengan yang diprogramkan gitu loh. Makanya memang untuk pelatih kita masih iya kalau gimana ya kalau izinnya keluar, kalau enggak karena kan akhirnya kemarin kita putuskan ya wis lah bismillah lah, andaikan enggak pun kita kuati di kontrak gitu loh, kita modifikasi di kontrak. Jadi andaikan di kontraknya berbunyi andaikan enggak ada kompetisi ya itu nilai kompensasinya sekian, akhirnya kita modifikasi di kontrak itu. Kalau kita nunggu juga kita rugi juga, nanti persiapannya kan lambat mungkin kan gitu kan. Makanya kita mau nggak kita kirim offer letter ke pelatih itu sama pemain itu, mau nggak kamu begini loh kurang lebih kontrak Arema, kalau kamu mau ya ayo itu. Ya alhamdulillah berarti kan diperhatikan kan gitu. Mungkin nggak sekali ini aja saya diminta mundur. Dulu waktu zamannya Joko Susilo saya ingat bahkan nama saya dibentangkan di Basuki Rahmat. Ya nggak apa-apa, itu kan bentuk perhatian mereka ke kita kan. Jadi kalau saya anggap semangat lah gitu. Jadi kalau ngomong hierarki kan, hierarkinya atasan saya kan direksi. Yang nyuruh saya di Arema juga direksi, bukan kok aku nggak mau mundur. Yang nyuruh aku kan, waktu itu kan saya ngomong begitu, kalau yang nyuruh saya gak mundur terus aku, cara mundur aku kan gitu. Ngapain juga kan gitu kan. Nah aku sih tak anggap itu, jangankan saya, ternyata di bola itu, ya itulah seninya gitu loh. Jadi pokoknya kecewa, itu gak ngalahno kayak supporter dalam tanda, mungkin rasa cinta mereka ya, aku sih positif thinking. Jenenge Aremania supporter lah itu kayak ngeluwi sing duwe. Melujan lebih yang punya perusahaan gitu loh. Kak buat cus ini. Nah, kalau senang pun juga begitu. Kita tahu nek pas menang kayak rojo, tapi nek kalah, waduh. Ya itulah seninya. Apalagi ini Arema kan klub besar. Jadi dan saya mohon maaf di kesempatan ini, saya mohon maaf ingat saya dua Aremania, nggak tahu nomor handphoneku ke Oro, yang satu itu dari Papua kalau nggak salah, tak sebut namanya, saya lupa jujur, memang saya nggak pernah kontak langsung. Awalnya bagus, ya tak sambut bagus kalau bagus, tapi begitu dia sampai wah kenapa harus kontrak Kuncoro itu jadi pemain aja nggak bisa, nggak harusnya pakai pola gini kok tenis. Akhirnya maaf dalam kesempatan ini saya mohon maaf kepada Aremania yang dari Papua itu, dan satu mbak nggak tahu dari mana, tak blok langsung Mas, karena aku itu kodiku pas aku emosi terus aku ngomong elek gitu loh. Makanya kalau sama-sama pada pas santun enak gitu loh, ayo ngobrol bareng, aku seneng kok ngomong. Yang kedua sama ada Aremanita juga, waktu itu persoalan dia mengomentari, Pak sama ngomong ojo ngawur. Lah ini kan aku akhirnya geger karo bojone pemain iki gara-gara mbela sampean. Kurang lebih seperti itulah.
Makanya langsung tak blok. Saya nggak mau melebar kemana-mana daripada kok akhirnya jalan seperti itu. Saya mohon maaf, tapi intinya nggak ada maksud manajemen untuk nggak mau dikritik. Kita terima ya terima kasih atas saran dan kritiknya itu. Jadi kalau soal mundur ndak, wong aku ning kene sing ngongkon direksiku, ya maaf dengan segala hormat, ya itu kan kene kerja kan ana aturane, Pak. Itu aja. Kalau itu saya tak anggap apa ya? Penyemangat lah. Sebenarnya melihat itu Jadi begini loh. mana itu asalnya sebenarnya Pak? Jadi begini, saya itu akhirnya aku sebenarnya kalau jujur, kalau boleh ngomong, kalau boleh milih, sebenarnya saya itu lebih suka diem. Karena orangnya saya memang ditanya pemain-pemain, saya orangnya diem. Tapi teman-teman wartawan kan hampir tiap hari ke sini. Ya, terus kan saya kasihan, Pak ini sakarmu tulisan, tapi aja aku pokoknya sumbernya. Kan nggak pernah saya ngomong. Pak tulisin tapi yang penting saya tidak membenarkan, tidak menyalahkan, intinya sumbernya bukan saya. Ya, misalkan Arema pengen kontrak Ronaldo apa siapa kan sumbernya itu aku. Nah, saya kan tahu, ya maaf dengan segala hormat, wartawan kan kasihan gitu loh kan, dia kan harus bikin berita, bikin apa. Itu, tapi ternyata akhir-akhir ini loh, kok aku tambahan. Contoh yang paling kini itu ya. Soal dicoba dengan Bali United dan Persipura itu. Aku ini, Roh gak tak jawab apa-apa. Aku ini ditanya, saya menjawab gitu loh. Tapi kok yang muncul seperti itu, dan Bali United mungkin keliru mengisi juga kan loh. Lah kan, kok aku salah wong sing Arema gak duwe duwe lah itu bener ya apa kok ngene sih. Akhirnya ya memang ya wong masa media media sosial memang waduh anunya dahsyat bener, padahal gak ngomong ngono gitu loh. Kan aku kan menjelaskan, dan itu tadi bentuk respeknya kita kepada wakil Indonesia itu. Pertanyaannya gini, Pak Rudi ada program uji coba, tak jawab tidak ada. Balik Bali maupun Persipura ngomong, Pak Muso, loh kalau sampean mau ngajak Arema uji coba, tak omong nang pelatih, tak suruh uji coba karena kita respect. Kita ini niatnya cuma bantu, walaupun tidak ada program bantu. Oh ya, terus mainnya karena ini bulan puasa, ya jangan sore hari, mereka anak-anakku puasa. Ya paling bagus mainnya malam hari. Kendalaku cuma satu, ya itu tadi aku ngomong, sewa lapangan memang. Nah, kalau aku aku ngamuk, gak usah mari bos loh. Kayaknya ini bantu sifatnya. Lalu diwalik apa jadi ini? Ya harusnya tuan rumah, tim tamu hanya kan paruan ya, waduh. Jujur aja nek ngomong gak perlu Pak. Tanya pelatih, nggak perlu Arema jujur, belum waktunya karena kita masih masih fisik. Nah, kita sama-sama kita respect. Kita ini respect sama Bali United sama Persipura, kita bantu gitu. Ikut loh kok tadinya aku sendiri salahnya ya apa sih aku lucu nih Mas. Ceritanya sihnya begitu. Jadi tak tanya ke pelatih kon wah kalau program dicoba ya Bos. Salah. Apa sakno iki mereka mau persiapan untuk AFC. Ya, tapi ya gitu, ya sumber kono boleh. Ya kalau sumber kono duduk kene aku mau. Kalau kita juga nggak mau, bukan nggak mau gitu loh. Nek kita pas program, ya kayak kita kenal Madura itu sumber Arema Pak. Memang program gitu loh, program persiapan. Ini kan tidak ada program. Makanya kalau Persipura tahu kan Bento kan kebetulan sekarang kan aku ngomong Bang Bento, saya tulus membantu, nggak ada niat apa-apa. Ini nomor teleponnya Pak Aris, silahkan nego langsung. Bayarnya nggak ke Arema. Arema gak duwe stadion. Yang sini duwe stadion. Jadi ceritanya ngono Mas. Ini sekedar meluruskan. Tapi ternyata kan dibalik. Arema gak duwe duit pelit ini. Ya apa sih aku. Ya iku makanya aku sih tak cukup ini Mas. Ngurangi dosaku cilik aku sing ngono ya. Ngurang-ngurangi.
satu. Jadi sepertinya bukan kok aku mendalui ya. Dengan adanya itu awalnya Arema nggak kurang sependapat. Tapi akhirnya bukan kok kita menengok hasil Piala Menpora kemarin enggak. Tapi cenderung bagaimana ternyata ini klub anu ya. Arema dan klub-klub yang kemarin kecuali sekarang kan yang lagi rame kan Persis sama RAN itu kan, Liga 2 itu kan. Itu kita ternyata cari sponsor juga semua beralasan pandemi. Makanya bukan kok kita terus saenake dhewe enggak. Makanya alangkah lebih baik mungkin untuk mengurangi grade investasi ini, makanya diusulkan tanpa degradasi. Nah, Arema saya jawab jujur salah satu klub juga di antara sekian banyak klub yang sudah mengirimkan usul itu ke federasi. Jadi sebelum kongres ini kan banyak usulan. Nah, salah satu yang mengusulkan memang Arema. Nah, kenapa? Ini kita pikir ini kan kita istirahat 1 tahun nggak ada sepak bola, Mas. Mungkin tidak hanya pemain, di manajemen pun juga begitu bangun, diucek-ucek motong, moro dihadapi dengan tekanan yang begitu berat kan. Akhirnya kalau bisa diusulkan seperti itu, tapi yang divisi 2 bisa naik ke Liga 1. Nah, tapi yang Liga 1 jangan ada yang degradasi. Apa tujuannya teman-teman itu? Karena yang usul ini tidak hanya Arema, banyak yang hampir mungkin 18 klub itu mungkin loh ya, mungkin. Yang enggak mungkin 1-2 lah, mungkin. Tapi mayoritas itu untuk menekan investasi. Karena banyak juga kemarin kita alhamdulillah saya terima kasih kepada pemain Arema juga yang terus meneruskan kontrak ini. Tidak hanya Arema, mayoritas pemain itu kontraknya berkurang. Nah, mungkin salah satu untuk mengurangi itu, mengurangi juga tekanan Ya, pressure itu. Nah, bukan kok kita kalau degradasi atau enggak. Tetap. Arema bagaimana? Ya tetap bagaimana kita bisa sebagai batu loncatan untuk mewakili negara ke AFC Cup itu. Besar berarti Pak ya? Ya, itulah targetnya. Mudah-mudahan Indonesia dapat lebih banyak dari 2 gitu. Jadi misalkan 3 ya 3 besar kan itu. Targetnya itu sih. Kalau kita terakhir kan 2014. Apakah bisa? Insya Allah itu aja. Kan unik gitu loh. Di Piala Menpora aja. Orang kan bagaimana memandang PSM dan Persela itu sebelah mata kan. Tapi kenyataannya mereka bisa sampai. Bagaimana orang mungkin waktu itu, Arema, ternyata juga Arema Bayangkara lah. Dengan investasi yang begitu tinggi ternyata kan. Nah itulah uniknya sepak bola. Makanya sepak bola itu kerja bersama, kerja tim, tidak bisa individu. Berkaca dari itu, mudah-mudahan di 2021 ini Arema prestasinya lebih bagus dari musim kemarin. Nah, targetnya bisa FC Cup itu di tahun berikutnya.